Nah, untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang kalor. Kalor merupakan salah satu dari bentuk energi yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Dengan adanya kalor, ternyata bisa mengakibatkan adanya perubahan wujud. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan dan penyerapan kalor. Coba diingat kembali pada video yang pernah kita pelajari dulu. Misalnya tuh ada peristiwa mengembun. Berarti itu proses yang terjadi apa? Ya, betul sekali. Itu adalah proses melepas kalor. Kalau proses penguapan, apa yang terjadi? Ya, proses penguapan terjadi karena adanya penyerapan kalor. Nah, silahkan dilihat pada gambar yang ada di sini ini ya. Ini adalah contoh dari siklus air, siklus sedang air. Air yang terkena cahaya matahari akan menguap. Kemudian akan mengalami peristiwa kondensasi hingga akhirnya ada pengumpulan dan hujan. Apalagi kita di negara tropis memiliki banyak sekali lautan dan suhunya juga cukup terik, sehingga kita akan memiliki potensi hujan yang lebih besar dibandingkan negara lainnya. Itulah kenapa sekarang di Cilacap terutama mengalami hujan yang lebat. Itu adalah salah satu faktor dari kondisi geografis kita. Nah, coba kita analisis bersama proses pelepasan dan penyerapan kalor yang terjadi pada proses ini nih, siklus hujan, siklus air. Pada peristiwa penguapan, ya. Pada peristiwa penguapan ini yang terjadi apa? Proses pelepasan atau penyerapan kalor. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah proses penyerapan kalor. Mengapa sih disebut dengan penyerapan kalor? Kalau tidak ada panas, otomatis air ini tidak bisa menguap. Berarti kan air membutuhkan panas atau membutuhkan kalor untuk menguapkan. Sehingga proses yang terjadi di sini adalah proses penyerapan kalor. Kemudian uap ini akan naik terus ke awan. Ternyata di awan itu suhunya lebih rendah. Jika suhunya lebih rendah, uap-uap air ini yang tadinya berbentuknya uapan berarti bentuknya apa? Udara gitu ya. Terkumpul di awan, dia akan menjadi air atau disebut dengan peristiwa kondensasi. Jadi uap menjadi air. Peristiwa kondensasi. Tadinya uap menjadi titik-titik air. Peristiwa kondensasi. Untuk terjadi peristiwa kondensasi, uap air ini membutuhkan atau melepaskan kalor kira-kira. Ya, jawabannya adalah melepaskan kalor. Sehingga peristiwa di sini ya, kondensasi hingga terjadinya hujan ini merupakan peristiwa pelepasan kalor. Nah, kalau misalnya tuh ada gletser, kemudian ada penguapan yang dilakukan oleh es hingga menjadi titik-titik salju nantinya, maka peristiwa apa itu namanya? Ya, betul. Itu adalah peristiwa penyerapan kalor. Kalau turunnya salju, itu peristiwa apa? Berarti kan dari uap menjadi salju tuh. Ya, atau peristiwa mengkristal, maka disebut dengan proses pelepasan kalor. Gitu.
Nah, selain ini, selain proses pelepasan dan penyerapan kalor, ternyata kalor ini juga akan mempengaruhi yang namanya perubahan suhu. Jelas, ini dia contoh soalnya. Sebanyak 1 kg air dengan suhu mula-mula 20 derajat Celcius dipanaskan hingga mendidih selama 30 menit. Berapakah banyaknya kalor yang dibutuhkan air tersebut untuk mendidih jika kalor jenis airnya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius? Kita tuliskan untuk lebih mudah diketahui. Massa 1 kg, kalor jenisnya 4.200, delta T-nya adalah 100 dikurangi 20. Kenapa 100? Bu, kan di sini nggak ada angka 100-nya. Dari mana? Kita perhatikan di sini ada clue-nya, yaitu air dipanaskan hingga mendidih. Mendidih di sini berarti suhunya adalah 100 derajat Celcius. Sehingga untuk mencari perubahan suhunya adalah 100 dikurangi 20, hasilnya 80 derajat Celcius. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah banyaknya kalor. So, nah ini adalah jawabannya. I sama dengan MC delta T. Kalau mengingat-ingat itu dari SMP dulu, Q macet. Q sama dengan MC delta T. M-nya dituliskan, kita tuliskan 1. M-nya adalah 4.200 dan delta T-nya adalah 80. Sehingga besarnya kalor adalah 336.000 Joule. Kalau kalian mau mengubah menjadi kilojoule, boleh menjadi 3.336 kilojoule.